Nah, ini dari gugatan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi di MK ya, bahkan menyeret nama Pak Jokowi. Wah, terkait cawe-cawe dan parcok jadi objek gugatan dari Andika Hendi. Ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Nah, memang pada saat di Pilkada Jawa Tengah itu menjadi sorotan ya, setidaknya netizen-netizen terkait dukungan dari Pak Prabowo Subianto kepada Ahmad Lutfi dan Tak Yasin. Konon katanya sih itu dukungannya pada hari Minggu di saat Pak Prabowo tidak menjadi presiden dan lain sebagainya. Ini juga sangat mengejutkan sekali, dan ditambah lagi ada pengerahan bansos, kepala desa dan lain sebagainya. Konon katanya sih seperti itu. Dan saat ini juga masyarakat menyorot setidaknya gugatan Hendrar Prihadi di Pilkada Jawa Tengah. Ya, kalau kita lihat memang banyak sekali ya fenomena yang terjadi khususnya pada Pilkada Jawa Tengah, di Sumut dan lain sebagainya. Nah, saya juga penasaran sih, kira-kira Jokowi itu terseret terkait apa ya? Apakah cawe-cawe? Kalau cawe-cawe kan Pak Jokowi sudah purna tugas, sudah pensiun. Jadi menurut saya sangat sulit sekali ya, karena Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini, dari Tribun, Jokowi terseret sidang gugatan Pilkada Jateng 2024 cawe-cawe dan parcok jadi objek gugatan Andika Hendi. Kalau kita lihat pada saat lalu ya di Kapolresta Solo, bahkan juga masih terpampang jelas ya foto dari mantan presiden ke-7 pada saat lalu, dan akhirnya rame diperbincangkan dan akhirnya saat ini dicopot. Kemungkinan diganti Pak Prabowo Subianto. Ya, seharusnya harus diganti lah, karena presiden saat ini juga Pak Prabowo Subianto. Ini sangat lucu sekali. Nama Jokowi terseret dalam sidang gugatan Pilkada Jateng di Mahkamah Konstitusi. Cawe-cawe dan parcok jadi objek gugatan Andika Perkasa di sidang PHPU Mahkamah Konstitusi. Ya, meski tak lagi berkuasa jadi orang nomor 1 di Indonesia, nama Jokowi terus terseret sejumlah kasus. Di antaranya nama Jokowi disebut dalam sidang sengketa Pilgub Jawa Tengah di tengah Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada 9 Januari. Jokowi disebut terlibat untuk mengkondisikan agar calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bisa meraup kemenangan. Jokowi berkilah bahwa ia telah purna tugas sebagai presiden. Ia pun menanggapi santai telah disebut namanya dalam sidang ini. Ya, biasa saja, saya bukan presiden, sudah pensiun, jelasnya saat ditemui di kediamannya. Ia pun secara terang-terangan melakukan ke-endorse ke sejumlah calon kepala daerah, Cagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Wali Kota Solo terpilih Rispati Andi termasuk yang berhasil meraup kemenangan. Meski begitu, tak sedikit pula yang gagal setelah di-endorse, di antaranya Cagup Jakarta Ridwan Kamil, Cagup Karanganyar Ilyas Akbar hingga Cawagup Klaten Sofa kalah dibanding pasangan calon lain. Jokowi pun mengungkapkan bahwa ia tidak bisa menjamin jika menunjukkan kedekatannya dengan bisa secara otomatis meraup kemenangan dan lain sebagainya ya. Yang cukup mengejutkan lagi ya, ini ada pemberitaan yang sangat wow sekali ya, bahkan sangat tidak masuk akal sekali kalau menurut saya ya. Karena dari pemberitaan ini Andika Hendi cabut gugatan di MK. Ini ada apa ya? Tiba-tiba Andika Hendi mencabut gugatan di MK. Sangat mengejutkan sekali loh. Sangat mengejutkan sekali. Padahal juga yang paling disorot ini adalah gugatan Andika Hendrar Prihadi di sidang MK. Karena banyak sekali ya jenis pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pilkada yang lalu. Mulai dari pengerahan kepala desa, bansos dan lain sebagainya. Tetapi kok tiba-tiba dicabut. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira beritanya seperti apa ya. Dari realpolitik.com, pasangan Cagup-Cawagup Jawa Tengah nomor urut 1 Andika dan Hendi mengajukan permohonan pencabutan gugatan hasil perhitungan suara Pilkada Jateng ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan pencabutan diajukan pada 13 Januari melalui tim kuasa hukumnya dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan mencabut gugatan hasil perhitungan. Wah, kira-kira diganti apa ya? Belum diketahui secara pasti alasan pencabutan gugatan tersebut. Berikut isi surat permohonan pencabutan gugatan Andika Hendi di MK. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam
pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 nomor urut 01 yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan yang beralamat di Jalan Pegangsaan Barat nomor 30 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, yakni berdasarkan surat kuasa khusus nomor 007 BBHAR-PDIP SKK Romawi 22 2024 tertanggal 10 Desember 2024. Dengan ini mengajukan pencabutan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024 dengan register perkara nomor 263 PHPU Romawi 2023 2025 tertanggal 11 Desember 2024 dan perbaikan permohonan tanggal 13 Desember 2024. Nah, kemungkinan salah ini ya, 13 Januari 2025. Sebelumnya Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi menggugat hasil Pilkada Jateng 2024 ke MK. Mereka meminta MK mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Tak Yasin dan penetapkan Andika Hendi sebagai pemenang. Hal itu disampaikan kuasa hukum Andika Hendi, Roy Johnson, dalam sidang perkara di gedung MK Jakarta Pusat pada 9 Januari dan tanggal 13 Januari setelah hari ulang tahun PDIP, tiba-tiba Andika dan Hendrar Prihadi mencabut gugatan. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Dan dari sini alasannya pun juga tidak diterangkan ya. Dan kemungkinan kita nanti akan melihat ya alasannya kira-kira seperti apa ya pencabutan gugatan dari Andika dan Hendi. Tidak hanya di realpolitik.com saja loh, di CNN Indonesia juga beritakan hal yang sama. Andika Hendi cabut gugatan di Pilgub Jateng di MK. Ini ada apa semua itu ya? Padahal kalau kita lihat di Jawa Tengah itu sangat disorot oleh netizen. Karena apa? Karena Pak Jokowi setidaknya terang-terangan mengendorse Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Tidak hanya Pak Jokowi saja, bahkan Pak Prabowo Subianto juga mengendorse Ahmad Lutfi dan Gus Yassin sebelum bertolak ke luar negeri. Kalau kita lihat videonya pada saat lalu beredar, yaitu Pak Prabowo terang-terangan mengendorse Ahmad Lutfi. Itu juga sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat dari hasil survei pada saat lalu dari Litbang Kompas, bahkan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi itu berhasil memenangkan setidaknya pemilihan di Pilgub Jawa Tengah. Tetapi ini sangat mengejutkan sekali, tiba-tiba dicabut dengan berbagai macam-macam fenomena pilkada di Jawa Tengah, mulai dari pengerahan kepala desa kalau kita lihat pada saat lalu juga sangat ramai sekali ya, dan bahkan juga digeruduk Bawaslu dan lain sebagainya. Dan belum lagi konon katanya ada parcok dan lain sebagainya ya. Tetapi memang yang punya wewenang untuk mencabut gugatan ya dari tim Andika dan Hendrar Prihadi. Entah maksudnya apa, ada deal-dealan politik apa, kita juga tidak tahu ya.